abang-abang kita ini, Bang Damai Hari Lubis dan juga Bang Egy Sujana melaporkan, khususnya Pak Roy Suryo dan saya bahkan Ahmad Kozinuddin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor. Kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan media yang telah lagi-lagi memenuhi undangan kami untuk konferensi pers pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan. Kami tidak bisa memberikan apapun selain doa agar kawan-kawan, rekan-rekan media selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih. Hari ini kami baru saja mendampingi klien-klien kami untuk menunaikan kewajiban, yakni wajib lapor. Karena hari ini tambah lagi yang harus wajib lapor. Sebelumnya Pak Roy, Pak Rizwan dan Dr. Tifauzia Tiasuma, ada sekarang tambahan wajib lapor Bu Kurniatira Royani, Pak Rustam Effendi, juga Pak Rizal Fadilah. Meskipun ada lagi yang sudah bebas, tak perlu wajib lapor, tak perlu diperiksa. Tetapi sekali lagi kami bersyukur karena kami tidak boleh punya sifat nifak. Ada saudara kita yang mendapat kebebasan terus kita tidak bahagia. Terus terang, kita bahagia, kita bersyukur karena apa? Karena Bang Damai Hari Lubis dan Bang Egy Sujana sudah terbebas dari status tersangka dan kembali berstatus merdeka seperti sedia kala gitu. Namun sekali lagi kami sangat sayangkan kebahagiaan itu akhirnya harus berkurang. Kenapa? Karena seharusnya kalau sudah berstatus tersangka dan kemudian dicabut menjadi merdeka, tentu harusnya empatinya tidak menginginkan orang lain punya status tersangka atau menjadi tidak merdeka. Tapi sayangnya justru terakhir abang-abang kita ini, Bang Damai Hari Lubis dan juga Bang Egy Sujana melaporkan, khususnya Pak Roy Suryo dan saya bahkan Ahmad Kozinuddin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor ya. Jadi mudah-mudahan itu kebaikan buat saya karena kullukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Meskipun demikian tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saya kepada Eli Daneti selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengkutipnya dan menyerang fisik klien saya dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Tifauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rizwan Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurniatira Royani saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadilah atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini, ijazah palsu saudara Joko Widodo adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan karena tendensi ini perjuangan intensinya untuk seluruh rakyat Indonesia, maka tidak ada sok jago-jagoan.
kita benar-benar teguh, konsisten, amanah berada di jalan ini. Dan saya ingatkan kepada seluruh rakyat Indonesia, tidak perlu ada rasa khawatir, tidak perlu ada rasa cemas, tidak perlu ada gundah gulana, tidak perlu mengkhawatir. Kami akan menempuh jalan sebagaimana yang telah ditempuh dua orang dari saudara-saudara kami seperjuangan sebelumnya yang memutar arah, menyimpangi kami, memburu ya langkah ke Solo dengan mengendap-endap dan berhasil mendapatkan SP3. Kami secara tegar terbuka akan terus berada di jalan ini sampai titik darah penghabisan, sampai titik finish, sampai ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap status ijazah saudara Joko Widodo. Amin. Jadi kami tegaskan, kami bahagia, gembira, tidak bersedih. Jadi rakyat Indonesia jangan pernah ada yang berpikiran bahwa kami bersedih, dilaporkan. Tidak, kami tetap teguh, tegar, dan terus berjuang. Selanjutnya, kami ingin tegaskan karena ada beberapa statement yang perlu disampaikan secara langsung. Pertama, kami persilakan Bang Herman Kadir sebagai perwakilan kami untuk menyampaikan. Lalu nanti Bung Gafur terkait materi dan substansi yang akan dilaporkan, dilanjutkan ke yang lainnya. Silakan Bang Herman untuk di awal. Ya, dari situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perlu saya tanggapi bahwa laporan Egy Sujana itu keliru. Artinya laporan itu tidak memenuhi unsur delik. Apalagi di situ masalah tuyul, bahasa tuyul itu jadi unsur delik. Nah, itu satu hal yang keliru menurut saya. Undang-undang KUHP kita tidak mengcover masalah itu. Ya, artinya apa? Ini sudah pernah pengalaman saya waktu jadi tim pembela Edi Mulyadi dulu, Jin Buangana, akhirnya dimentahkan oleh pengadilan. Jin Buangana itu karena tidak memenuhi unsur delik. Artinya apa? Secara hukum legal standing untuk laporan itu keliru dan tidak berdasar hukum. Yang kedua, saya lihat Egy adalah sahabat seperjuangan teman-teman ini tadinya, awalnya ya, sahabat perjuangan di dalam masalah ijazah Jokowi ini. Kalau tiba-tiba dia berkhianat atau dia artinya keluar dari jalur perjuangan ini, ya silakan aja. Tapi jangan kawan sendiri, teman sendiri dijadikan lapor gitu loh. Jadikan musuhnya juga gitu loh. Nah, ini satu hal yang keliru menurut saya. Artinya apa? Secara idealisme perjuangan ini Egy tidak jelas ini. Ya. Komitmen di dalam perjuangan ya ini tidak jelas. Saya tidak menyangka ya Egy Sujana bisa seperti ini. Yang dahulunya tidak seperti itu. Ya, sejak saya sama-sama di HMI Celosari 17 dulu, saya sama dia ada orang yang tegar terus mendoktrin menjadi kader-kader HMI itu sebagai pejuang. Tapi kali ini saya kaget betul dan saya merasa bahwa ini lucu gitu. Satu hal yang keliru Bang Egy, mengambil langkah-langkah seperti ini. Nah, itulah saran saya kepada saudaraku Egy Sujana, Profesor Doktor SAMSI, cobalah ditinjau kembali laporan ini. Artinya laporan ini tidak ada legal standingnya, tidak berdasar hukum ya, unsur delik tuyul itu tidak ada di dalam KUHP yang baru maupun yang lama. Yang kedua, di mana idealisme perjuangannya yang selama ini yang dia dengung-dengungkan. Setiap ketemu orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini gimana idealisme dia? Demikianlah usulan saya, saran saya, tanggapan saya terhadap laporan Saudara Egy Sujana hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.